Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu sehat semuanya. Jagungnya tasin apa mboten iki nyumbang. Pun rampung. Lagi mangkat. Supit meneh terus. Ada yang bayen. Ada apa lagi? Oke pokoknya. Mugi-mugi diparingi kelancaran rizki dan diberikan kemudahan-kemudahan untuk terus istiqomah dalam thalabul ilmi. Sebentar, ini tak jawab dulu live. Sekarang live fanspage Rumaiso. Kita nggak punya TV soalnya. APN dua TV ya toh? Duitnya? Utang, aku ora utang kok. Saya menagih sumbangan jenengan untuk buat TV. Saya nggak butuh banyak ngomong, nyumbang pokoknya. Baik, saya bacakan satu hadis nih tentang sebelum mulai tentang orang sakit. Jenengan kalau jenguk tiang sakit niku pripun? Nyumbang apa dongake apa? Doane pripun? Mugi-mugi cepat sembuh. Terus jaluk apa meneh? Wong sakit kok jaluk apa ngono lho. Ini ya. Wonten hadis saking Bukhari lan Muslim. Abdul Aziz dan Sabit pernah menemui Anas bin Malik. Sabit berkata pada Anas saat itu, "Wahai Abu Hamzah." Karena nama kunya saking Anas itu Abu Hamzah. "Aku sakit." Anas berkata, "Maukah aku meruqyahmu, menyembuhkanmu dengan ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Sabit jawab, "Iya boleh." Lalu Anas membacakan doa, "Allahumma rabban nas mudhibal bas ishwi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqaman." Ada yang punya lafaz juga selain itu. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishwi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, wahai Rabb segala manusia, hilangkanlah penyakitnya. Sembuhkanlah ia, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Doanya apa? Mugi-mugi sembuh, enggak kambuh lagi. Doanya bagus toh? Kata Imam Nawawi ketika membawakan judul bab untuk hadis ini, beliau katakan,
Bab dalam Sahih Muslim disunahkan meruqyah orang sakit. Disunahkan meruqyah orang sakit. Berarti kalau ada yang sakit itu bisa juga dibacakan ayat-ayat ruqyah atau doa semacam tadi. Jadi kalau ruqyah itu bukan hanya kaitannya dengan wong kesurupan. Paham kesurupan? Kayak apa ya wong iki kesurupan? Keadaannya jadi nggak sadar. Kayak wong stres gitu tiba-tiba itu ngamuk-ngamuk gitu. Iya toh? Kadang ngigau sendiri, ngomong nggak jelas. Kalau banyak ngomong mungkin wajar. Ini ngomongnya nggak jelas. Ya. Nah, itu jenengan pakai ruqyah. Namun kalau ada yang sakit tetap juga dianjurkan untuk diruqyah. Sakit flu, jenengan datang baca doa tadi, itu sudah tujuannya untuk meruqyah. Atau jenengan datang nanti bacakan dia Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau suruh dia baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu bentuk ruqyah. Jadi kesimpulannya ruqyah itu bukan hanya untuk kesurupan jin. Bukan hanya untuk kesurupan jin, namun ruqyah juga untuk penyakit-penyakit lainnya. Yang jelas kalau ada penyakit seperti itu, doa tadi nanti insya Allah saya share nanti di grup. Saya orang dua grup ya daftar, meminta informasi. Nanti malah tanya-tanya terus, Ustaz, boten kajian boten. Ini sudah masuk grup belum? Grup DS. Oh, takmir. Pak Amin. Grup DS sampun. Yang belum dapat grup DS nanti daftar. Biar dapat info. Oh, nanti ada door prize, siapa tahu. Iya toh? Diumumkan di situ. Oh, Pak ini entuk door prize, alhamdulillah itu. Ya ora sabun mandi iki tenan iki Pak Sudar. Sudah? Sekarang baca surat Yasin ayat keberapa itu? Ayat pinten? 12. Buletinnya cukup napa mboten? Ada yang belum dapat? Ada? Pundi? Waduh. Berarti ya jamaahnya banyak nih. Nanti agenda kita seperti biasa nanti materi dulu, setelah itu tanya jawab. Nanti ada pengumuman yang lainnya saya beritahu di belakang. Termasuk juga nanti agenda tablik akbar sebentar lagi. Sebentar lagi itu maksudnya 2 bulan lagi. Saya tak umumkan dari sekarang. Jos pokoknya. Dibaca surat Yasin ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Taib, Yasin ayat 12. Sebelumnya kita jelaskan tentang Al-Qur'an. Sebelumnya dijelaskan tentang apa? Al-Qur'an. Lalu di sini kemarin itu ada yang mau menerima Al-Quran, ada yang dibelenggu, kemudian ada yang terhalangi tembok, ya, ada yang dibelenggu, diikat,
sehingga sulit nerima nasihat. Ada yang diibaratkan seperti tembok, dia dikelilingi dan sulit untuk menerima nasihat. Jadi ada yang jadi penghalang. Nah sekarang ini disebutkan tentang masalah hari berbangkit. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang telah mati. Jadi yang sudah meninggal dunia kembali dihidupkan. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat amalan-amalan yang telah diperbuat. Oh di dunia ini hambanya bertauhid, akidahnya bagus, sholatnya tertib, puasanya tertib, zakatnya diperhatikan. Nah baik-baik dicatat. Yang jelek-jelek dicatat apa mboten? Oh catat. Syiriknya dia perbuat apa? Syirik besar, syirik kecil, dosa-dosa besar diperbuat, amalan-amalan bid'ah yang tidak ada tuntunan dicatat, ngaur dalam ibadah, ninggalkan sholat, ninggalkan puasa, bolong-bolong sholatnya, malas berangkat ke masjid dicatat, malas ngaji dicatat juga. Kalau ngajinya itu cuma dekat rumah mau berangkat, ada yang dekat rumah juga nggak berangkat. Wonten toh? Oh banyak. Ya. Kalau ustadz gaya lucu mangkat. Kalau nggak gaya ora lucu, wah iki ustadz iki ora genah tenan. Apa ora iso ngulang? Ternyata itu punya ilmu. Ya, karena nggak semua itu pintar berorasi, pintar ngomong. Namun ilmunya ada. Iya kan? Walaupun mungkin buat ngantuk. Tapi duwe ilmu. Akhirnya malas ngaji. Oh, iki wis dicatat iki. Ya. Karena kita ngaji itu bukan lihat orangnya bagaimana, ilmu yang diambil. Ilmu tadi itu, ilmu yang dimanfaatkan. Oh, niki betul. Niki saking Quran, niki saking hadis. Wah, diambil itu. Dicatat ma qaddamu, yang telah mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas. Nanti tak rinci amalan yang telah dilakukan apa? Terus bekas-bekasnya ini apa ini? Ya, nanti ada rinciannya. Namun pertemuan kali ini baru kita bahas secara umum. Terus disebutkan wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya telah dicatat di buku induk, di kitab induk yang nyata, yang ada di Lauhul Mahfuz. Baik, kita lihat maksud saking ayat. Monggo. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan manusia setelah matinya untuk membalas amalan yang telah ia perbuat. Allah mencatat kebaikan dan kejelekan yang telah dilakukan ketika ia hidup, juga athar atau bekas amalan yang ia tinggalkan setelah meninggal dunia. Jadi yang kebaikan kejelekan yang tadi saya sebut yang telah dilakukan ketika hidup itu dicatat. Nih, itu nggak mungkin catatannya itu hilang, nggak mungkin. Ada yang luput nggak dicatat, itu nggak mungkin. Ada satu aktivitas yang nggak dicatat, nggak mungkin. Kalau manusia nyatat masih lupa-lupa. Kadangnya cepat, nggak bisa ngikuti, nggak bisa nyatat toh, nggak bisa. Kadang pas lagi ngaji yo ngantuk berat. Ada nggak yang pas malam Kamis ngantuk? Wadah, wong depan saya saja ada kok. Pas depan kamera lagi. Neng buri wae ono kok. Masuk kamera meneh. Oh, neng kamera itu tuh lagi. Wah, gue ngantuk. Nah, kalau aman ya pinggir-pinggir sana itu loh kayak gitu nggak masuk itu. Orang ngantuk orang apa-apa. Nggak kelihatan.
Itu aja manusia aja ngaji suaranya sudah seru. Coba masih ngantuk. Iya tak? Luput. Wih dia mau ke Ustaz ngomong apa ya? Wih kok tiba-tiba wis rampung. Ada yang luput. Kalau catatan di akhirat lo nggak bisa itu. Manusia catatannya lemah. Apa ini? Oh kuita. Itu aja lampu aja bisa mati. Luput. Apalagi manusia. Nanti catatan ini dicatat. Kebaikannya dicatat, kejelekannya juga dicatat. Ada yang luput nggak? Nggak ada. Nggak ada yang luput sama sekali. Itu tanda yang dimiliki Allah itu selalu sempurna. Kalau yang dimiliki manusia serba kurang. Jadi bendahara saja kadang duit 1.000 rupiah orang dicatat loh. Iya toh Pak? Entah itu ya pengen disimpan 1.000-nya tadi, ngumpul-ngumpul ya udah jadi duit besar. Ada yang juga lupa luput. Iya kan? Walaupun cuma 1.000 loh. 1.000 dikorupsi boleh nggak? 100.000 dikorupsi boleh nggak? Waduh, eman-eman ini ya. 1 miliar boleh. Nah itu cuma ada di negara kita saja itu. 1.000 nggak boleh, 1 miliar boleh? Iya biar sekalian masuk neraka itu langsung semuanya. Nah, terus yang bekas-bekasnya ini yang dilakukan di dunia sudah, terus masih ada bekas-bekasnya peninggalannya itu masih berpengaruh. Contoh, ngertos tanah wakaf? Apa itu wakaf? Pemberian gratis. Apa maksudnya? Ini wakaf berarti ini dinaik gratis lagi. Wakaf itu sesuatu diberi, zatnya itu tetap ada. Cuma dimanfaatkan saja yang ada di atasnya. Ini lemah, tanah. Pak, ini saya wakafkan ke suatu lembaga. Pak, ini saya wakafkan tanah saya ini, mohon dimanfaatkan untuk bangun masjid. Tanahnya hilang nggak? Nggak, tanahnya masih ada. Di atas dibangun apa tadi? Masjid. Nah, tanahnya tanah wakaf. Jadi yang diwakafkan ini masih ada bekas. Jadi amal jariyah. Kalau ini nggak bisa jadi wakaf. Ya, 1 wadah minum nggak bisa jadi wakaf. Kenapa? Dipakai langsung habis. Tapi dicatat baik. Kita kan lagi bahas wakaf, bukan masalah amal baik. Iya tak? Ya. Ini kebaikan. Namun kalau masalah wakaf, wakaf itu barangnya harus tetap ada. Ya. Saya wakaf 1 bungkus nasi bungkus. Tidak. Boleh nggak? Boleh. Nasinya enak banget. Nggak boleh. Isinya ayam kampung. Tidak boleh. Disebut wakaf? Enggak. Kenapa? Bisa habis. Apalagi ya? Saya wakafkan 1 tangki air bersih 5.000 liter. Wakaf napa mboten? Kenapa? Habis. Airnya langsung habis. Saya wakafkan beras 1 ton. Wakaf atau tidak itu? Tidak. Itu bukan wakaf. Kenapa? Habis. Nah ini wakaf itu salah satu contoh bekas yang masih ada. Dipakai terus tanah tadi untuk masjid. Yang meninggal dunia tadi ngalir terus pahala untuknya. Asal yang nyumbang tanah tadi itu wong sholat ya iki. Misalnya orang sholat ya orang manfaat. Kalau ini sholat, wah nyambung terus itu pahalanya, ngalir terus. Ada 1.000 jamaah yang sholat di situ, masya Allah ngalir terus pahalanya. Paham ini? Itu contoh apa tadi? Wakaf. Ada yang jadi bekas.
Bekas amalan. Namun ingat ya, zatnya itu masih apa Bapak Ibu? Masih bertahan. Kalau langsung habis tidak disebut wakaf. Terus baca lagi di bawahnya. Bekas amalan itu bisa berupa ilmu yang diajarkan pada yang lain. Inilah yang menunjukkan pentingnya dakwah ilallah dan besarnya pahala yang diperoleh. Ilmu juga ini bisa jadi bekas. Kita ngulang Iqra pada seorang anak. Anak ini pakai bacaan kita terus. Akhirnya dia bisa baca Al-Quran karena dulunya itu diulang Iqra. Nah, yang ngajarkan dapat bekas amalnya. Walaupun sudah meninggal dunia, kalau bacaan dia itu dipakai terus, maka dapat pahala. Itu keutamaan jadi guru TPA. Namun biasanya guru TPA di Gunung Kidul itu bukan malas sebenarnya. Karena di sini itu nggak ada kerjaan. Dia mau hidup di situ nggak ada yang nanggung. Akhirnya nyambi buruh. Ngulangnya cuma pas Sabtu Minggu. Betul loh? Iya. Itu bukan malas itu. Solusinya gimana coba? Yang tadi biasanya ngulang itu dikasih pekerjaan di dekat masjid. Biar nanti ngulang TPA terus. Itu baru TPA-nya hidup. Betul nggak? Kalau ini nggak kayak gitu ya sudah dia buruh di Jogja. Terus anak-anak kasihan tadi. Wong yang bisa ngulang cuma dia kok. Yang lain-lain nggak bisa. Ada yang lain bisa namun nggak bisa ngulang anak-anak. Ada yang bisa ngulang, namun yang gak emosi. Iya tak? Coba kalau Pak Sudar ngulang bocah-bocah, oh emosian tetap itu. Wah bubar itu. Sekono ribut iki bocah iki, wah. Pleng, sono lagi pleng. Wah sudah besok nggak ada murid lagi, iya tak? Kalau ibu-ibu bisa. Jiwa mendidiknya ada. Pak Sudar, mbuh. Kalau laki-laki tipenya nggak kayak gitu, bisa bubar. Nah, yang kayak gini itu, nah biar nanti jadi amal jariah, ilmunya tetap ada. Nah itu ada yang nanggung tadi, guru TPA ini ada yang biayai. Atau mbok ada yang itu nikah sama perempuan ini, biar dia tetap tinggal di situ. Ada yang sudah ngopeni langsung, betul nggak? Oh no, wah alasan gue ya. Ini jamaah dari mana ini ya Allah. Nanti dia punya bekas-bekas juga ya. Bekas-bekasnya kayak gini nantinya itu. Terus baca lagi di bawah. Setelah ilmu tadi ada lagi. Segala amalan dan niat telah dicatat dalam kitab yang berada di tangan malaikat yang berada di Lauhul Mahfuz. Jadi yang kita lakukan sudah dicatat oleh malaikat. Siapa malaikat pencatat amal? Iki lulus SD ora yo iki ya. Apa? Siapa malaikat pencatat amal? Bukan Malik Ridwan. Malik Ridwan apa? Yang jaga surga siapa? Ridwan. Saya jaga neraka. Malik. Raqib Atid memang disebut dalam ayat ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan pun melainkan dicatat oleh Raqib dan Atid. Namun sebagian ulama itu katakan ini sejatinya bukan nama malaikat, namun cuma menyebutkan sifat malaikat. Ada malaikat yang sifatnya Raqib, ada malaikat yang sifatnya Atid. Selalu mengawasi, nggak bisa lepas. Dicatat semua yang dia lakukan. Nah itu sifat malaikatnya Raqib dan Atid. Terus mengenai ayat yang artinya. Mengenai ayat yang artinya, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Menurut Ibnu Jauzi yang dimaksud ma qaddamu
adalah akan dicatat kebaikan yang telah ia lakukan di dunia, begitu pula keburukan yang telah dia lakukan. Kalau makodamu itu yang telah dilakukan. Terus yang dimaksud atharohum. Yang dimaksud atharohum atau bekas-bekas yang mereka tinggalkan, ada 3 pendapat di kalangan para tafsir. Pertama, bekas langkah kaki mereka. Pendapat ini dipilih oleh Al-Hasan, Mujahid, dan Qatadah. Bekas langkah kaki pergi ke masjid itu sudah masuk dalam catatan. Bekas langkah kaki pergi ngaji itu sudah masuk dalam catatan. Kakinya ketika melangkah dapat kesulitan, dia pakai kendaraan, ternyata bannya bocor tengah hutan. Dicatat nggak tadi kesusahan tersebut? Catat atau tidak? Dicatat. Ini bekas-bekasnya. Terus yang kedua, langkah kaki menuju sholat Jumat. Pendapat ini dipilih oleh Anas bin Malik. Langkah kaki menuju sholat Jumat. Terus yang ketiga, bekas kebaikan dan kejelekannya yang orang lain ikuti. Yang orang lain ikuti. Contohnya apa berarti? Ilmu. Orang lain ikuti lagi contoh-contoh baiknya. Dia ngulang sesuatu, ngajarkan. Tadi Iqra Quran, dia ngajarkan ilmu, dia tulis ilmu, dia sebarkan ilmu, masuk di dalamnya. Terus pendapat ini dipilih. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Al-Farra, Ibnu Qutaibah, dan Az-Zujaj. Nah, terus setiap amalan tadi telah dicatat dalam Imam Mubin. Yang dimaksudkan di sini adalah umul kitab, induk kitab. Demikian disebutkan dalam ayat yang lain, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Al-Isra ayat 71. Yang dimaksudkan dengan pemimpinnya di sini adalah dengan kitab amalan mereka yang bersaksi atas kejelekan dan kebaikan yang mereka lakukan. Nah, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari ini kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Maksudnya apa? Kitabnya. Kitab yang nyatat amal-amalnya. Terus maksud ayat di atas? Maksud ayat di atas sama dengan firman Allah dalam ayat lainnya, wa wudi'al kitabu waji'a bin nabiyyin wasyuhada. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi. Az-Zumar 69. Az-Zumar ayat 69. Wa wudi'al kitab waji'a bin nabiyyin wasyuhada. Dan diberikanlah buku catatan amal dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi. Terus, dan didatangkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Rabbmu tidak menganiaya seorang jua pun. Taib. Terus berikutnya hukum mandi Jumat itu sunnah. Kita bahas Riyadhus Shalihin, masih dalam kitab Al-Fadhail. Baca dulu judul bab. Bab keutamaan hari Jumat. Kewajiban sholat Jumat, mandi untuk sholat Jumat, mengenakan wewangian, datang lebih dulu untuk sholat Jumat, berdoa pada hari Jumat, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan tentang waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat, dan sunnahnya memperbanyak zikir kepada Allah setelah sholat Jumat. Nah, yang kita bahas kali ini tentang mandi Jumat. Hukumnya bagaimana, keutamaannya kita lihat dalam hadis-hadis di bawah ini. Hadis, ada 3 hadis di sini. Hadis 1151. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaktasil, muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, disuruh mandi ketika mendatangi sholat Jumat. Berarti kalau nggak datang, nggak mandinya, bukan nggak mandi. Nggak disuruh mandi Jumat, bukan nggak mandi. Terserah dia mau mandi. Namun yang ditekankan ini yang mau datang sholat Jumat. Terus hadis 1152. Wa 'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalim muttafaqun alaihi. Al-murad bil muhtalim al-baligh wal murad bil wajibi wujub ikhtiyari ka qawli ar-rajuli li sahibihi haqquka wajibun 'alayya wallahu a'lam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap yang sudah berusia balik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masuk dari kalimat yang sudah bermimpi adalah orang yang sudah balik, dan yang dimaksud dengan wajib adalah wajib secara ikhtiar. Seperti seseorang berkata kepada rekannya, hakmu adalah kewajibanku. Wallahu a'lam. Perkataan tambahan tadi dari Imam Nawawi, dan yang dimaksud dengan wajib sini wajib ikhtiar, menunjukkan kalau Imam Nawawi tidak menyatakan mandi Jumat itu wajib. Ya, namun mandi Jumat itu apa? Sunnah. Terus hadis 1153. Wa 'an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man intasala fal ghuslu afdal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka itu baik, dan barang siapa yang mandi maka itu lebih utama. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, lihat, Samurah katakan barang siapa, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka itu fabiha wa ni'mat, itu sudah baik. Wa maniktasala fal ghusl afdal, namun bagi yang mau mandi itu lebih afdal. Bapak ibu-ibu, ini terutama bapak nggih, kalau disebut mandi Jumat, kita mandi seperti mandi junub. Berarti dari wudu dulu. Setelah itu guyurkan air ke seluruh badan kalau cuma sekadar ingin dapat rukun. Namun kalau mau sempurna, tadi sudah wudu sebelumnya membersihkan kotoran-kotoran dulu yang ada di badan termasuk di kemaluan. Terus setelah itu wudu seperti wudu mau sholat. Setelah itu guyur air ke dari atas dulu. Dari apa ini? Kepala. Setelah itu turun-turun di muka, ini kepala, lalu badan bagian kanan rampung, badan bagian kiri rampung. Setelah itu turun ke kaki kanan sampai rampung, kaki kiri sampai rampung. Terus ketika sudah selesai pindah tempat cuci kaki. Ini sekadar penuhi apa? Sunnah tadi. Di sini jangan baiknya tidak campur sabun dulu. Biar airnya jadi air mutlak. Air mutlak itu air yang masih murni. Ya, ini bukan air sabun dan seterusnya. Ini air yang masih murni. Jadi kalau mau mandi baiknya sabun belakangan. Jadi dapati yang wajib dulu. Dia turunkan itu air sampai basahi seluruh badan. Seandainya mau lakukan ringkas, cuma diguyurkan air saja ke seluruh badan pun boleh. Boleh pakai air panas enggak? Boleh. Air hangat boleh enggak? Boleh. Kalau dingin-dingin subuh-subuh boleh enggak? Boleh. Ya enggak boleh apa? Sabun dulu baru air. Kan tadi saya sudah ngomong toh. Aduh.
Baiknya air mutlak dulu, guyurkan air dulu, baru terakhir kasih sabun, terus dia guyur lagi. Biar yang pertama air mutlak itu yang nanti tujuannya untuk mandi. Walaupun sebagian ulama masih bolehkan dicampur air tadi, boleh dicampur sabun. Namun afdolnya air dulu diguyurkan ke seluruh badan, baru kemudian sabun untuk bersih-bersih kotoran, baru kemudian diguyur lagi untuk bersihkan sabun-sabun yang ada. Paham ini mandi? Kita tahu mandi urung ya. Terus faedah hadis Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' menyatakan mandi Jumat adalah sunnah dan bukanlah wajib yang menyebabkan seseorang jika meninggalkannya menjadi berdosa. Hal ini tidak ada beda pendapat di antara kami ulama Syafi'iyah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa siapa saja yang menghadiri sholat Jumat, baik itu pria, wanita, anak-anak, musafir, budak, dan selainnya, tetap disunahkan untuk mandi Jumat. Nah, lihat kalimatnya ya. Kalau ada laki-laki, ada wanita, ada anak-anak, ada musafir, ada budak, niatnya mau sholat Jumat, maka ketika itu diperintahkan yang mau hadir ini, walaupun perempuan. Berarti boleh nggak ibu-ibu sholat Jumat? Masih boleh, namun nggak harus, nggak wajib. Di rumah lebih afdol. Kalau di rumah bukan kerjakan sholat Jumat, namun ganti apa bu? Sholat zuhurnya tunggu di masjid rampung atau sudah waktunya zuhur jenengan zuhur? Apa tunggu di masjid rampung Jumatan? Tidak mesti tunggu di masjid rampung, sudah masuk waktu Jumat, sudah masuk waktu zuhur, boleh kerjakan sholat zuhur. Walaupun di masjid lagi sholat, belum rampung atau lagi khutbah. Karena ibu-ibu di rumah tidak ada kaitannya dengan ibadah Jumatan di masjid. Paham ibu-ibu? Yang penting setelah Jumatan jangan ngerumpi, jangan ngegosip atau hal-hal yang sia-sia. Kok rasanya tonggone terus? Ya, terus mayoritas ulama sudah tadi hal inilah yang jelas nampak pada hadis Ibnu Umar. Yang tadi hadis Ibnu Umar di atas idza jaa ahadukumul jum'ata falyaktasil. Jika kalian mendatangi sholat Jumat maka mandilah. Berarti yang mau pergi saja. Termasuk anak-anak juga diperintahkan mandi Jumat. Terus karena memang maksud mandi Jumat adalah untuk membersihkan diri. Nah, maksud mandi Jumat untuk membersihkan diri. Biar keringat-keringatnya hilang. Berangkat ke masjid dalam keadaan gak bau keringat. Juga jangan bau rokok. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Jangan bau apa tadi? Rokoknya ditinggal, mugi-mugi selamanya sampai mati. Amin. Wah, juga angel banget iki nasihati wong rokok iki ya, perokok berat terus iki lho. Angel mboten iki, Pak? Ini ada enggak ini perokok-perokok iki? Kalau jenengan diam dari awal sampai akhir tak nih hadiah itu kalau diam. Terus kebaca wis ribut. Kalau tadi nggak ngomong itu tak nih hadiah itu. Oh, enggak Kamis besok, Kamis saiki wis telat. Tak nih meneh. Jadi tadi tujuan untuk mandi Jumat apa? Bersih-bersih diri ini, badannya bersih nggih. Berarti paling bagus mandi Jumatnya pagi-pagi atau mau berangkat Jumatan? Kenapa tidak dari pagi? Jam 8 wis keringat. Iya toh? Nah, kalau mau dekat Jumatan terus mandi, badan sudah resik, sudah bersih, lan wangi. Tahu nambah meneh toh? Ya, ini kalau sudah bersih enak kan kalau berangkat ke
masjid, keringat hilang nih. Masalahnya keringat tadi kira-kira ganggu orang nggak? Bau nggak? Oh, kalau kecuali baunya bau minyak kasturi, oh itu nanti di surga. Kalau neng dunia ya bau keringatnya, bau apa ya keringatku ya? Apa minyak goreng? Apa minyak goreng? Copot baterai itu coba dicopot baterai ini wae gue lho, Pak. Oh, Arjo. Apa dilakban wae gue lho. Kepikir lagi bas bau keringat kok. Maka berarti ada anjuran biar tadi nggak bau apa-apa, dianjurkan pakai minyak wangi. Minyak wangi apa Pak mereka Pak? Berarti tuku ya. Malaikat subuh nama parfum. Untuk pelet orang itu paling itu. Terus lanjut lagi di bawahnya. Mereka yang disebutkan tadi sama dalam hal ini. Sedangkan orang-orang yang tidak menghadiri sholat Jumat tidak disunahkan untuk mandi Jumat, meskipun ia terkena kewajiban sholat Jumat, namun ia meninggalkannya karena uzur. Nah lihat, orang yang sakit dapat di hari Jumat, dia tidak mesti mandi Jumat. Orang yang jadi musafir, pergi safar, dapati hari Jumat, nggak mesti mandi Jumat karena dia nggak hadir. Kalau dia tidak hadir, tidak disuruh mandi Jumat. Terus di bawahnya lagi. Disebabkan hal ini disebabkan ketika itu maksud untuk mandi Jumat telah hilang. Dalam hadis Ibnu Umar disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghadiri sholat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah ia mandi. Sedangkan yang tidak menghadirinya, baik laki-laki maupun perempuan, maka ia tidak punya keharusan untuk mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Imam Nawawi katakan hadisnya sahih. Itu demikian nukilan dari Imam Nawawi. Terus di bawahnya ulama yang menganggap mandi Jumat tidaklah wajib adalah Al-Auza'i, Al-Thawri, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, An-Nu'man dan pengikutnya. Nah, terus Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah menjelaskan, tidak wajibnya yang dianut buat kebanyakan ulama. Mereka mentakwil atau memahami dalil-dalil yang menyebutkan kalimat perintah dengan makna takkid, penegasan. Juga mereka beralasan dengan hadis, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu baik. Dan barang siapa yang mandi maka itu lebih utama. Nah lihat, dalil pemalingnya itu karena yang perintah-perintah dimaknai sunnah, sedangkan juga mereka memahami dari hadis siapa yang berwudu sudah cukup. Sedangkan untuk mandi itu lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Selesai untuk bahasan Yasin kalian Riyadhus Shalihin. Wonten pengumuman. Malam Sabtu tetap ada seperti biasa, Nji. Kalau Sabtu saya ke Jakarta, sesok Minggu itu atau Pak? Kliwon. Kliwon pagi di Tanjung Sari. Di masjid baru di Pajangan. Di sana Pajangan Banjarjo. Baik. Jam 7 sampai rampung, insyaallah. Terus yang kedua nanti di Karangtengah. Sebentar, tadi sudah dikirim. Beli berarti. Di Karangtengah tempatnya Balai Dusun Kedung 2, Karangtengah, Wonosari. Jam 9 sampai selesai. Setelah saya dari Tanjung Sari insyaallah. Sambil ditumpuk kertasnya saya bacakan dulu ini pertanyaan dari HP dulu.
Ini ramai sekali nih kalau pertanyaan ini di sini. Dari Artika Sabtosari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya bagaimana cara menjaga pergaulan di sekolah umum dan bagaimana cara memilih teman. Kurangi bergaul dengan laki-laki, bergaulnya dengan perempuan muslimah yang soleha, yang rajin memperhatikan agama. Jadi bergaulah dengan teman-temannya baik. Pergaulannya juga dibatasi, cuma dengan yang baik-baik saja, yang rajin ngaji, rajin sholat, seperti itu. Apakah wudhu untuk mandi wajib kemudian menyentuh kemaluan membatalkan wudhu? Kalau belum mandi berarti mandi lagi, karena mandinya belum ditunaikan. Jadi dia cukup mandi saja, tidak perlu ulangi wudhu lagi, karena nanti kalau dengan mandi itu sudah mengcover wudhunya, karena wudhu cuma menghilangkan hadas kecil, sedangkan mandi menghilangkan hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Ini dari Andi Rifanto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Susi. Apakah boleh kita menolak menyampaikan ilmu karena merasa masih fakir atau belum siap tampil jika disuruh mengisi acara arisan? Karena waktu pertama dia bersedia menyampaikan ilmu dengan materi buletin dari DS, tapi banyak perdebatan. Padahal nggak ada debat-debat banget di situ. Ambil materi Riyadhus Shalihin saja, insya Allah nggak banyak debat di situ. Dari Fadil Semarang. Ana mau tanya, jika iqamah sholat zuhur sudah dikumandangkan sementara kita belum sholat qobliyah zuhur, apakah boleh diqodok setelah zuhur atau di waktu yang lain? Nanti diqodok ba'da zuhur, nggak masalah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, saya punya grup, di grup itu ada jadwal per bulan yang dinamakan touring syariah. Itu hukumnya bagaimana? Touringnya kemana dulu? Apa-apa syariah ini. Saking Faisal, Kalimantan Barat. Apakah keluar flek coklat pada kemaluan perempuan sudah dianggap sebagai menstruasi? Bisa jawab, Pak? Bisa jawab? Flek sudah dianggap. Kata siapa? Wes tahu tuh, Pak. Flek di sini bukan pilek ya. Flek yang coklat ini, itu ada pilek. Flek itu dilihat. Kalau flek itu bersambung dengan haid, itu pas masa haidnya, berarti dianggap haid. Kalau haidnya sudah mau rampung, nyambung flek lagi, berarti masih nyambung, berarti dianggap haid juga. Namun kalau fleknya tadi di luar waktu haid, maka bukan dianggap haid. Jadi rinciannya, ringkasnya seperti itu. Ini pertanyaan ada 300. Saya jawab setiap hari 10. Saya cuma jawab 3 ya, numpuk jelas. Duh, tenan ya. Pending ini. Satu lagi. Dari Hongkong aja, Hongkong ini ngendi tuh Hongkong gue? Kulone itu sumber paling gue.
Saya seorang ibu rumah tangga yang sekarang lagi kerja di Hong Kong. Maaf Ustadz, saya mau bertanya tentang zakat gaji saya. Saumpama zakat gaji saya kasihkan ke mertua yang sedang sakit, apakah boleh? Mertua untuk anak mantu tidak jadi wajib menafkahi mertua, apalagi ini mantu perempuan, maka tidak masalah zakatnya diberikan kepada mertua. Ini ibu-ibunya sudah 42 tahun di Hong Kong. Aduh banget ya. Pesawatnya berapa jam? Rong jam kita tekan di to rong jam gue. Apakah semua jenis musik itu dilarang? Sedangkan di kenyataannya banyak lagu-lagu religi yang dinyanyikan oleh pemuka agama. Begitu pula solawatan. Apakah juga termasuk dilarang? Dilarang. Wis rampung. Alasannya wah tak jelas ki. Ya jelas, solawat pokoknya solawat. Allahumma sholli ala Muhammad pun solawat. Nggak perlu mau pakai orjen ke, mau pakai hadro ke, mau pakai rebana ke, nggak perlu, biasa saja sudah dapat pahala. Bila hari Jumat bepergian pas Jumatan ikut sholat Jumat, terus sholat asarnya dikosor, boleh enggak? Sebagian ulama bolehkan, jadi tidak masalah. Masalah mandi wajib pakai air sabun dulu, baru pakai air mutlak, boleh. Dia pakai air sabun dulu nggih, terus air mutlak ini baru dia niat untuk mandi wajibnya, boleh. Bila sholat Jumat tidak mandi gimana? Sah. Apalagi nggak ada air. Airnya sulit, banyak-banyak cuma bisa wudhu. Ya sudah, ketika itu tidak mandi, cukup apa? Wudhu. Yang penting wangi datang ke masjid. Seorang anak kasih hubungan zina, anak itu dosa apa tidak? Yang dosa siapa? Orang tuanya. Dan anak itu jika menjadi imam sah atau tidak? Sah. Yang masalah bapak ibunya. Nanti juga satu masalah ini, kalau anak perempuan bapak biologisnya tidak bisa menikahkan anak perempuannya. Kok bisa? Iya, resiko saking zina. Siapa suruh zina? Apakah para nabi atau rasul yang dulu-dulu diberi wahyu tidak dicatat atau dibukukan? Karena fasilitas belum ada. Cuma bisa dicatat di lembaran-lembaran. Tidak bisa dicatat di kayak kita komputer, alat lengkap, alat tulis lengkap, nggak bisa. Dan ada sebagian yang dihafal. Saya mau bertanya mengenai mandi junub. Yang saya dapat dari guru sekolah seperti ini. Bersihkan kemaluan, berwudu, tapi kaki tidak dibasuh dulu. Kalau ini berwudu awal berarti sampai kaki. Kalau tidak mau sampai kaki berarti sampai di kepala saja. Setelah itu guyurkan air ke seluruh badan, gitu. Jangan sampai tinggalkan kaki. Kalau maksudnya wudu awal. Ada salah satu cara dari Maimunah itu jelaskan Nabi SAW itu guyurkan air. Beliau pakai air untuk wudu dulu. Namun wudunya cuma sampai kepala. Setelah dari kepala guyurkan air ke seluruh badan. Tinggal kaki, kakinya pindah tempat kemudian cuci kaki terakhir. Jadi seperti itu penjelasannya. Sakaratul maut bagi orang beriman apakah tetap sakit Ustadz? Sakit. Sakitnya itu untuk mengurangi dosa. Ditambah lagi kalau itu orang beriman, dia punya keringat yang ada di sini. Apa ini? Ya, keringatnya di sini. Kening ini. Dai. Nah, ini keringatnya di sini. Tanda menghadapi sakaratul mautnya itu berat, bukan maksudnya dia itu banyak dosa, namun itu sekaligus hapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi bukan hukuman dia maksudnya, namun itu untuk hapuskan kesalahan-kesalahan sebelum meninggal dunia. Jadi kalau ada yang meninggal dunia ininya telas basah, itu tanda husnul khotimah. Dengan catatannya itu bukan ahli maksiat. Engkau berselingkuh terus keringat terus mati, wah betul.
Paham ya? Ya. Asal itu bukan ahli maksiat. Siap. Semoga Ustaz, ya, apabila kita masbuk dan mendapati imam sedang rukuk, saat kita takbir untuk sholat, imam bangkit dari rukuk, apakah tetap dapat 1 rakaat? Kalau imam sudah bangkit dari rukuk baru kamu mau rukuk, berarti wes telat. Berarti tidak dapati rukuk bersama imam. Ketika itu tidak dihitung 1 rakaat. Apakah warna kambing hitam bercorak putih itu sah untuk kurban? Sah. Putih saja boleh, hitam saja boleh, belang-belang juga boleh. Sah. Bolehkah memakai minyak mereknya itu kutus-kutus? Apa ini? Dari Bali. Dan penemunya dari Bali. Menemukan minyak tersebut dengan cara semedi. Terus boleh semedi ini yang ini ya, bertapa itu ya. Terus dapat minyak kutus-kutus tadi itu ya. Boleh tidak Ustaz? Cari yang lain aja lah, gak usah pakai minyak kayak begini. Apakah sholat saat perempuan sholat rambutnya boleh dikucir? Boleh. Apa hukumnya ketika mempunyai keinginan hajat disuruh selawatan atau nyola? Oh ini kerjaan orang ustadz zaman now itu. Mau ingin apa gitu, selawatin saja. Lihat itu pingin mobilnya diselawatin. Allahumma sholli ala Muhammad gitu biar dapat mobil. Bid'ah, boten wonten tuntunan, ngawur. Itu cuma ada di Indonesia. Itu nggak ada di Arab itu. Orang-orang Indonesia aneh-aneh tenan kiai-kiai ini gitu, ngeyel-ngeyelan. Bilang ngeyel karena wes emosi dari lu dengar kayak begini. Cuma ada di negeri kita loh itu. Apakah boleh orang sudah meninggal dikorbanin? Boleh. Diniatkan kurban atas nama orang meninggal masih boleh menurut mazhab Imam Ahmad. Jadi sodako jariyah. Bila anak ingin memberikan uang kepada orang tetapi orang tersebut sudah tidak ada, padahal anak sudah berniat Ustaz, insya Allah orang tersebut sebelumnya sudah berbuat baik sama saya, ya kasih kepada keluarga atau diniatkan sedekah untuknya yang sudah meninggal dunia. Apa yang dimaksud dengan baca Al-Quran dengan irama kholaf? Apakah Rasulullah atau para sahabat ada yang melakukannya? Itu cuma nada saja masih dibolehkan. Nah demikian. Kemudian ada pengumuman tentang kurban, nanti ditunggu saja. Ini DS ini masih tidak ada kurban. Jadi nanti mungkin berikutnya kalau kurban terbatas sekali. Bagi yang punya kelebihan kurban malah saya suruh untuk nyumbang kurban ke daerah lain. Nanti keputusannya seperti kemarin yang kita putuskan, tiap masjid yang nanti butuh kita kasih 3/7. Berarti sudah ada 4/7. Sudah ada 4 bagian di panjenengan. Nanti keputusan yang lainnya menyusul saja karena baru bisa dipastikan nanti awal-awal Agustus insya Allah. Baik, demikian itu saja yang kita bahas. Mugi-mugi Allah paringi panjang umur, kesehatan, kemudian dalam urusan rizki penuh barokah, dan mugi-mugi kita istiqomah lan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.